Shalom Bapak Ibu, selamat kita berjumpa pada hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup kita hari ini. Sebelum kita melaksanakan seluruh kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini, mari kita bersama-sama saat ini kita bersaat teduh. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, sehingga perjalanan kita hari ini menjadi perjalanan yang berarti, yang berharga di mata Tuhan, dan kita menjadi orang-orang percaya yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena Tuhan boleh izinkan kami hari ini untuk menikmati kehidupan yang Allah percayakan. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, tolong kami sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan bersama pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami dan perjalanan hidup kami dalam dunia ini ya Tuhan, semata-mata berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-19, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita sekaliannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita semua adalah umat Tuhan yang berbahagia, yang masih setia membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Papa, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Amsal, tentunya ada banyak hal yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Amsal. Kita banyak dinasehati, kita banyak ditegur, dan ada hal-hal praktis yang tertulis dalam kitab Amsal yang menjadi fenomena kehidupan kita yang perlu kita rubah dalam hidup ini. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita perlu kita jejaki berdasarkan apa yang juga tertulis dalam kitab Amsal. Dan banyak hal yang meneguhkan hidup orang percaya ketika kitab Amsal yang tercatat di dalam firman Tuhan ini merupakan sesuatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, pasal 19 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, juga memberikan catatan-catatan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam ayat yang ke-20, di situ kita diajar oleh firman Tuhan ini bagaimana kita lebih banyak mendengar, ya, lebih banyak mendengar. Saya kira kita punya dua telinga, Bapak Ibu, dan kita punya satu mulut. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kedua telinga kita lebih memiliki kepekaan bagaimana kita mendengar. Mendengar tentang apa, Bapak Ibu? Di sini dikatakan kita lebih banyak mendengar tentang nasihat,
kita lebih banyak menerima didikan. Dan ini adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Didikan, nasihat adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tatkala kita mendengarkan bagaimana kita dididik, bagaimana kita dinasihati, maka ini akan berguna untuk masa depan kita. Kita dididik supaya kita mengerti, kita dididik supaya kita tahu, kita dididik supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memahami tentang kehidupan di masa depan kita. Jadi kita tidak dididik untuk menjadi bodoh. Kita tidak dididik untuk menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi kita dididik, bahkan kita menerima, bahkan kita mendengarkan banyak hal dari didikan dan nasihat itu untuk menjadi orang-orang yang berguna di masa depan sesuai dengan apa yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-20 ini. Tidak hanya itu saudara, di dalam catatan firman Tuhan ini juga kita perlu mengerti tentang apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Kita boleh berencana, tetapi keputusannya adalah Tuhan. Kita boleh punya banyak pengetahuan, yang kita pikir dengan pengetahuan itu kita akan bisa merancang banyak hal dalam hidup ini. Tetapi ternyata saudara, semua hal yang kita pikirkan, semua hal yang kita rancangkan, semua hal yang kita bisa atur dalam kehidupan ini, keputusannya adalah Tuhan. Kita tidak bisa menentukan apa yang menjadi masa depan kita. Kita tidak bisa menentukan apa yang menjadi kehidupan kita selanjutnya. Tuhanlah yang memutuskannya. Jadi mari saudara, apa yang sudah diajarkan kepada kita, apa yang kita sudah dengarkan dalam kehidupan kita tentang hal-hal yang penting yang berharga, membuat kita akan mengerti setiap rencana atau rancangan kita, maka disitulah kita mengerti bahwa Tuhanlah yang menentukannya. Masa depan kita pun Tuhan yang menentukannya. Semua hal yang menjadi pengetahuan kita yang kita miliki dalam kehidupan ini, itu tidak akan bisa menentukan bagaimana masa depan kita dalam hidup ini. Tuhanlah yang menentukannya. Tuhanlah yang mengaturnya dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu saudara, dalam catatan firman Tuhan ini mengajarkan kita juga untuk memiliki kesetiaan dalam hidup ini. Setia kepada Tuhan, setia kepada apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi sifat kesetiaan ini adalah sifat yang sangat terpuji yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk tetap mengimani tentang perbuatan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita mau belajar ya, sebagai orang-orang yang masih memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan, supaya iman yang kita miliki itu terus teruji untuk kita memiliki kesetiaan dalam kehidupan ini. Kita tidak hanya setia ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita tidak hanya setia ketika kita mengalami bagaimana jawaban Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak hanya setia ketika kita mengalami banyak harta. Tetapi dikatakan di sini, kesetiaan kita akan terus teruji dalam kondisi apapun. Sehingga penulis kitab Amsal ini dikatakan, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Karena apa? Karena ketika kita mengalami kekurangan, hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Hidup kita tetap menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tapi ketika kelimpahan itu terus terjadi, kelimpahan itu terus bertambah dalam kehidupan kita, terkadang kita mulai melupakan Tuhan. Terkadang kita mulai membohongi diri kita, bahwa kita mulai menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Tidak saudara. Ya, dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita, dalam setiap keterbatasan kita, kesetiaan itu
itu tetap menjadi nampak dalam kehidupan kita. Kita dididik untuk setia. Kita dinasehati untuk setia. Dan sifat ini adalah sifat yang senantiasa tetap menjadi satu sifat yang tidak akan pernah pudar dari kehidupan orang percaya. Papa, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita lebih banyak mendengar nasihat saat ini? Ataukah kita sama sekali tidak mempedulikan nasihat itu? Sudahkah kita lebih banyak terdidik pada saat itu, pada saat ini? Atau kita sama sekali tidak mau mendengarkan didikan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang mengerti tentang rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita? Dan kita mengerti juga bahwa segala keputusan dalam rancangan yang mungkin kita lakukan adalah Tuhan yang memutuskannya dalam hidup kita. Ataukah apakah kita sedang berbangga dengan keberadaan diri kita dan kita katakan saya bisa, saya mampu? Saudara, mari kita tidak menjadi orang yang ingkar terhadap janji kita, kesetiaan kita. Kita mau menjadi orang-orang yang setia. Kita tidak mau menjadi orang yang sombong dalam hidup ini. Apalah artinya, saudara, kesombongan kita? Tidak ada artinya sama sekali. Kita tidak mau mendengar orang lain. Apalah artinya, saudara? Nasihat, didikan adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Tuhan telah menyatakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini kita mau siap untuk melanjutkannya. Kita mau siap untuk mengerjakannya. Kita mau siap untuk melanjutkannya dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Nyatakanlah itu. Mendengarkan lebih banyak didikan dan nasihat. Mengetahui bagaimana rencana agung Tuhan dalam hidup kita. Dan juga bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam mewujud nyatakan iman kita di hadapan Tuhan sampai pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati papa mama, saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpuji namamu. Kami boleh sejenak ada di hadirat Tuhan, terlebih khusus belajar dari kebenaran firman. Ya Tuhan, tolong kami. Kuatkan dan teguhkan kami Bapa, sehingga firman-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi suluh bagi jalan kami, dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu hari ini, sertai pimpin mereka Bapa, sehingga dalam pergumulan apapun, mereka tetap ada di dalam kekuatan kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan dalam kesakitan Tuhan sembuhkan mereka. Mereka dalam masalah Tuhan beri jawaban. Dalam setiap kondisi apapun Allah memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Dan Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan seluruh umat-Nya. Mereka yang bekerja, Tuhan boleh menolong, memberi semangat kepada mereka. Sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka. Tidak hanya sekedar bekerja, tetapi melalui pekerjaan itu, mereka melayani Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percayakan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Allah memimpin, Allah menyertai kami sekaliannya. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber jawaban kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Papa, mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Mari dengan penuh sukacita jalani kehidupan kita dengan tetap memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang sangat bermakna di hadapan Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati papa mama saudara-saudara sekaliannya. Shalom.